Manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain diakui untuk kemuliaan dirinya. Dan manusia yang hina menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Selalu ramai dari kelompok yang anti komunisme berteriak-teriak memperingatkan bahaya laten komunis. Padahal mereka sebagian besar sesungguhnya mungkin tidak memahami bangunan dari ide dasar komunis atau konsepsi ideologi komunis itu sendiri. Hantu komunis itu telah membuat bangsa ini terbelah dan tercabik, bahkan ketika runtuhnya rejim Orde Lama menuju terbitnya Orde Baru. Sekian ratus ribu, mungkin jutaan rakyat Indonesia yang tidak tahu apa-apa harus dieksekusi atas nama ideologi ini. Singkat waktu, PKI atau Partai Komunis Indonesia akhirnya menjadi partai terlarang setelah pemberontakan tahun 1965. Tanggal 30 September, ketika perseteruan Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi mencapai antiklimaksnya, dua kekuatan yang bersaing di sekitar Bung Karno, sang pemimpin besar revolusi, dan presiden seumur hidup TAP MPRS _3/1963. Video ini tidak akan mengulas terlalu jauh apa yang terjadi, siapa yang bermain dan diuntungkan, atau siapa yang benar dan salah. Biarlah sejarah kelam itu menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa ini untuk selamanya. Yang jelas, ada tragedi kemanusiaan tragis, dibantainya jutaan manusia. Yang pasti, rejim Orde Baru sebagai pemenang menjadikan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang. Semua yang berbau komunis akan disikat tanpa mekanisme hukum yang memadai. Partai Komunis Indonesia benar-benar hancur dan terlaknat di Nusantara. Dan tentu saja momok itu masih menghantui hingga hari ini. Ketika sesuatu dicap PKI, maka konotasinya sangat hina. Stigma ini banyak digunakan untuk membunuh karakter lawan politik dari tingkatan kampung sampai negara. Para habib-habib dari Yaman ini adalah golongan yang paling getol sok anti PKI dan menuding PKI kepada lawan-lawannya, bahkan kepada aktivis-aktivis NU, yang mana di masa silam NU lah justru yang berhadapan langsung dengan PKI itu sendiri. Padahal apabila dirunut dengan jujur, Ketua Partai Komunis Indonesia yang terakhir, pucuk pimpinannya adalah dari marga Ba'alawi, yaitu DNID. Apabila banyak pahlawan bangsa seperti Diponegoro, Imam Bonjol, bahkan pahlawan perang seperti Singo Barong, KRT, Sumodiningrat diakui sebagai Ba'alawi, yang lucu, mengapa DNID malah tidak diakui oleh kalangannya sendiri sebagai bagian dari keluarganya? Namun pertanyaannya adalah marga Aidit dari Nusantara. Jawabannya jelas tidak. Aidit atau Aidit adalah nama marga dari imigran Yaman. Dan hal ini sudah diakui sendiri sama putra DN Aidit. Apabila dikomparasi melalui investigasi ini, akan jelas data resmi keluarga dan kepegawaian keluarga DN Aidit dengan penolakan Robitoh Alawiyah. Silahkan yang masih berpikiran waras menilai sendiri. Apabila ada orang besar, pahlawan, dan manusia yang harum oleh sejarah
diakui sebagai keluarganya. Sedangkan apabila ada manusia kalah, tercoreng dalam sejarah, malah ditolak sebagai bagian keluarganya, maka manusia golongan apakah yang seperti ini? Jawabannya adalah sesuai untaian kalimat pada pembukaan di atas. Kesimpulannya fik dan valid berdasarkan data keluarga, data resmi kepegawaian, kesaksian masyarakat, bahkan pengakuan putranya sendiri DNID adalah Bak Alawi. Masih kurang jelas atau mungkin kebetulan Bak Alawi jadi pentolan PKI. Lalu siapa Ahmad Sofyan dan Farul Barakbah? Kedua Barakbah ini jelas tercatat sebagai gembong-gembong PKI, bahkan sempat menjadi anggota parlemen. Mari bertanya dengan jujur. Katanya Bak Alawi banyak yang jadi ulama. Apabila banyak ulama Masyumi dan terutama NU menjadi korban konflik dengan PKI, sekarang mari bertanya dalam hening dan senyap, adakah ulama dari Bak Alawi yang menjadi korban dalam konflik dengan Partai Komunis Indonesia? Silahkan mencari jawabannya kepada rumput yang bergoyang. Baiklah, sekarang kita runut. Benarkah Bak Alawi anti komunis yang sejati? Sejarah mencatat Yaman Selatan, termasuk provinsi Hadramaut, adalah negara di dunia Arab atau kawasan Timur Tengah satu-satunya yang menerapkan ideologi komunis. Sebelum penyatuan dengan Yaman Utara yang lebih makmur dan maju, di Yaman Selatan berdiri NLF 1963 yang berhaluan komunis dan tak ingin negaranya dikuasai komunis, maka kaum nasionalis mendirikan FLOSI 1965. Awalnya FLOSI lebih kuat karena didukung Mesir, namun ketika Mesir kalah dari Israel, terpaksa FLOSI ditinggalkan sendirian melawan komunis, sehingga negara Yaman yang komunis berdiri 1967 secara tidak langsung mendapat bantuan Israel. Dan sebagai negara komunis, lazimnya menetapkan satu partai tunggal, yaitu Partai Sosialis Yaman, yang merupakan gabungan dari banyak fraksi, partai haluan kiri, Marxisme, Leninisme. Pada Sosialis Yaman sendiri yang berhaluan Marxis ternyata masih dipimpin oleh Bak Alawi, yaitu Abdul Rahman Assegaf, yang cukup lama menjadi sekjen partai dari 2015 hingga sekarang. Dan salah seorang pentolan partai yang lain, Haidar Abu Bakar Alatas, juga pernah menjadi Perdana Menteri Yaman 1990 hingga 1994. Bahkan Syekh Haji Ai Jufri, ulama keturunan Yaman yang ditinggal di UAE, yang sering mondar-mandir ke Indonesia, adalah putra dari Abdurrahman Al-Jufri, mantan Wapres Yaman Selatan dan ketua Asosiasi Politisi Berhaluan Kiri yang memberontak kepada Yaman Bersatu, lalu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi melihat data-data di atas, apakah masih layak bangsa ini terbelah oleh isu PKI?